Di sana ada para jemaah yang sudah dicek tasrehnya ataupun dicek surat izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di vlog saya. Pada kesempatan video kali ini saya akan ngasih tahu situasi ataupun keadaan menjelang 4 hari setelah dibukanya umroh untuk penduduk Arab Saudi. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, dari Makkah Al-Mukarramah saya mendoakan semoga pemirsa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga harapannya bisa tercapai. Dan semoga suatu saat masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke Makkah Al-Mukarramah maupun Madinatul Munawwarah. Amin Allahumma amin. Dan untuk pemirsa yang masih belum subscribe channel saya, mohon dibantu subscribe channel saya. Nyalain tanda loncengnya biar tidak ketinggalan info terbaru dari saya. Ataupun pengen tanya-tanya seputaran Saudi Arabia khususnya di Mekah, silahkan langsung di kolom komentar ataupun langsung DM di Instagram saya. Dan perlu sahabat bila ketahui, suasana ataupun keadaan ya seperti inilah ya. Sekarang mau menjelang memasuki malam Jumat ya. Dan tidak terlalu begitu ramai untuk para jemaah umroh. Dan seperti inilah situasinya. Dan kenapa di sini diberikan pagar-pagar ya di sini sampai ke sana, dikarenakan ini adalah ataupun merupakan pintu masuk bagi para jemaah umroh ya. Jadi kalau misalkan di daerah Ajiyad itu biasanya kalau misalkan datang ke sini dan ingin melaksanakan umroh itu harus masuk di daerah sini dulu. Jadi kalau misalkan di daerah Ajiyad, jadi dikasih pagar sampai ke sana. Ada yang biasanya di sini itu ditempati oleh bus-bus ya. Jadi sering di vlog-vlog sebelumnya saya kasih tahu terhadap sahabat villa, di sini memang itu disediakan ataupun tempat parkir bagi bus yang memang para jemaah itu hotelnya jauh. Namun sekarang tidak, dikarenakan tidak terlalu begitu banyak ya, dan tidak terlalu begitu normal tentunya. Dan sekarang hanya dijadikan parkir-parkir bagi para jemaah umroh yang ingin melaksanakan umroh. Masya Allah. Jadi yang biasanya dari sini itu biasanya padat ya untuk bus yang memang sudah standby ataupun diparkir di sini. Namun sekarang sekarang itu tidak. Sekarang tuh ditempati bagi mobil pribadi bagi para jemaah yang ingin melaksanakan umroh sampai ke sana. Masya Allah. Dan kita bisa lihat juga biar sahabat villa juga sedikit tahu tentang situasi ataupun keadaan yang ada di sekitaran sini, khususnya di daerah Ajiyad ya. Insya Allah. Sekarang sudah memasuki hari keempat ya. Jadi beberapa hari kemarin memang sudah banyak penduduk Arab Saudi, entah dari Madinah ataupun dari berbagai daerah ataupun kota, sudah bisa melaksanakan umroh. Masya Allah. Dan tentu sangat senang ya, kalau saya pribadi sangat senang karena sudah ada perubahan ataupun sudah ada kemajuan. Nah tentunya seperti itu tentang umroh yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh para jemaah dari Indonesia ataupun umat Islam tentunya. Dan alhamdulillah sekarang sudah tahap demi tahap sudah diberikan kebijakan yang sangat luar biasa oleh pemerintah Arab Saudi sehingga bisa melaksanakan umroh. Alhamdulillah. Dan sekarang masih memasuki tahap pertama ya sahabat villa. Tidak terlalu begitu rame, Insya Allah. Dan di luar pun juga ada orang yang sudah selesai melaksanakan umroh ya sahabat villa. Masya Allah. Dan seperti inilah situasinya ataupun keadaan daerah Ajiyad. Jadi kalau misalkan ingin melaksanakan umroh dan masuk di daerah Ajiyad itu harus lewat di sini. Dan nanti saya pengen kasih tahu terhadap villa di sana khusus untuk apa dan difungsikan untuk apa. Saya nanti kasih tahu terhadap pemirsa ataupun sahabat villa. Dan saya pengen kasih tahu di sini memang dulu ketika normal memang disediakan untuk para jemaah yang hotelnya agak sedikit jauh, dan di sini memang ditempati oleh
para bus-bus, Masya Allah. Sering saya kasih tahu di vlog-vlog sebelumnya. Masya Allah. Dan oke, kita lanjut ke sana ya sahabat Billah. Jadi seperti apa yang saya sebutkan tadi, bahwasanya di sini memang dibatasi ya sahabat Billah ya. Biasanya kalau misalkan hari-hari normal tidak ada semacam kayak pagar-pagar ini. Dan sekarang memang ada tempat khusus. Kalau misalkan di sini memang jalan umum, meskipun penduduk sini mau ke sana itu masih diperbolehkan. Tapi kalau misalkan untuk di sini pun juga demikian. Cuma kalau misalkan di sini memang jalurnya beda. Karena kalau misalkan di sini bagi para jemaah umroh yang ingin melaksanakan umroh. Jadi untuk apa? Jadi di situ nanti di dalam itu akan dicek tasrehnya ataupun surat izinnya, itu nanti akan dicek di sana ya sahabat Billah. Daerah sana sampai dari sini sampai ke sana itu biasanya kalau misalkan cuma dikarenakan sekarang masih tahap pertama ya, jadi tidak terlalu begitu rame, hanya diberikan kuota 6.000 ya setiap harinya, ya kurang lebih 30% ya. Jadi setiap harinya, karena di sekarang itu masih tahap pertama, itu hanya 30% ya, kurang lebih 6.000 jiwa setiap harinya. Dan sekarang akan memasuki malam Jumat, dan seperti inilah situasinya ataupun keadaan. Biasanya kalau misalkan hari-hari normal itu biasanya di sini tuh sudah sangat padat sekali, apalagi malam Jumat. Jadi biasanya kalau misalkan hari-hari normal itu biasanya kalau misalkan mau masuki malam Jumat, apalagi hari Jumat ataupun malam Jumat itu biasanya rame ya di sini. Entah itu bagi para jemaah umroh ataupun beribadah-ibadah yang lainnya. Namun untuk sekarang cuma dikarenakan ini masih tahap pertama, dan sekarang seperti inilah situasi ataupun keadaan. Jadi kalau saya pribadi ya bahagialah, seneng ya melihat ada kemajuan tentang di sini, khususnya tentang jamaah umroh ataupun ibadah umroh. Jadi sambil lalu kita bisa melihat situasi ataupun keadaan ya di Masjidil Haram, dan di sana pun juga banyak yang sudah memakai ihram. Itu sudah selesai melaksanakan umroh ya. Karena kalau misalkan masih belum selesai umroh itu biasanya memang tidak boleh untuk masuk ke sana, harus melewati jalur sini. Jadi dari jalur sana lewat ke situ, nanti ke sana akan dicek tasrehnya ataupun surat izinnya. Masya Allah. Kita lanjut perjalanan, kita bisa ngelihat. Jujur ya, senang banget ngelihat orang sudah memakai ihram. Dan semoga secepatnya normal 100%, sehingga umat Islam sedunia bisa melaksanakan umroh, bisa beribadah ke sini. Amin, amin, Allahumma amin. Khususnya yang menyaksikan video ini, semoga segera diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke Mekah Al-Mukarramah maupun Madinatul Munawwarah. Amin, amin, Allahumma amin. Jadi di sini masih ketat banget ya sahabat Billah ya. Jadi tidak sembarangan untuk semacam kayak kita tidak punya tasreh ataupun surat izin untuk bisa melaksanakan umroh itu biasanya langsung masuk, itu tidak diperbolehkan. Sangat ketat sekali. Sampai di sana itu dijaga sama askarinya pun juga demikian. Jadi seperti apa yang saya sebutkan tadi, biasanya kalau misalkan sudah memasuki daerah sana ya, memasuki daerah sana terus lewat ke situ langsung memasuki ke sana, nanti tasrehnya ataupun surat izinnya akan dicek di sana, insya Allah. Dan kita perhatikan di sana sahabat Billah, di sana ada sekelompok para jemaah yang sudah melaksanakan umroh. Masya Allah, luar biasa, jadi senang sekali ngelihatnya. Jadi insya Allah secepatnya akan segera normal. Dan sekarang masih tahap pertama yang sudah diberikan kuota 30% ataupun kurang lebih 6.000 ya setiap harinya. Dan insya Allah tahap kedua insya Allah tanggal 18 Oktober insya Allah akan memasuki tahap kedua, yang mana di situ sudah memasuki 75%, insya Allah kurang lebih 15.000 setiap harinya. Dan berikutnya di tanggal 1 November insya Allah akan memasuki ke tahap ketiga ataupun ke tahap berikutnya, yang mana di situ sudah memasuki 100% dengan jumlah kurang lebih 20.000 setiap harinya. Dan Masya Allah, semoga secepatnya normal. Dan tahap keempat di situ akan
menunggu kebijakan dari pemerintah Arab Saudi dengan melihat kondisi ataupun perkembangan virus yang ada di Arab Saudi. Dan sahabat pillah, coba perhatikan di sana, saya zoom ya. Di sana ada para jemaah yang sudah dicek tasrehnya ataupun dicek surat izinnya yang ingin melaksanakan umroh. Ya, seperti apa yang saya sebutkan tadi, bahwasanya sekarang sudah memasuki malam Jumat. Tentu di situ insya Allah sudah mulai rame ya dibandingkan hari kemarin ataupun hari sebelumnya. Jadi meskipun kita sudah selesai di sini sahabat billah ya. Jadi nanti biasanya masuk ke pelataran. Sempat kemarin teman saya, meskipun sudah selesai sa'i gitu ya, biasanya nanti akan dicek kembali apakah ini benar mempunyai tasreh. Itu sangat ketat sekali. Jadi tidak sembarangan bagi penduduk Arab Saudi, meskipun orang yang sudah tinggal di Mekah sekalipun, itu untuk melaksanakan umroh itu tidak sembarangan. Jadi harus benar-benar mengikuti apa yang telah diberikan kebijakan oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu harus mengikuti protokol kesehatan ataupun prosedur yang telah disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Masya Allah. Ya, semoga secepatnya hilang, sehilang-hilangnya dan tidak akan kembali ya coronanya, sehingga umat Islam bisa hadir ke sini dengan lebih leluasa, bisa membawa keluarga tercintanya, bisa beribadah di Makkatul Mukarramah maupun Madinatul Munawwarah. Amin amin Allahumma amin. Dan saya ulangi lagi, di sini tempatnya ataupun daerahnya daerah Ajiyat ya. Masya Allah. Kita bisa melihat suasananya hari keempat setelah dibukanya umroh untuk penduduk Arab Saudi. Masya Allah. Dan dengan dibukanya umroh ini ya sedikit terbantu ya masalah ekonomi terhadap para taksi-taksi ya. Jadi lumayan lah kan. Jadi kalau misalkan umroh dibuka, biasanya kan di situ ada taksi ke tempat pengambilan mikot, yang mana di situ ke Tanaim yang paling dekat dari Masjidil Haram. Ya lumayan lah bagi para taksi, di situ akan ada pemasukan ya. Jadi apalagi hari Jumat. Jadi kalau misalkan hari Jumat itu agak sedikit mahal dibandingkan hari-hari biasanya. Di situ akan dijadikan kesempatan oleh bagi para taksi. Karena kenapa? Karena kalau misalkan hari Jumat itu biasanya banyak penduduk ataupun para jemaah. Kalau misalkan ada jemaah itu ya biasanya banyak yang umroh. Jadi kalau misalkan sekarang alhamdulillah dikarenakan umroh dibuka, ya di situ insya Allah akan ada sedikit pemasukan terhadap para taksi. Ya alhamdulillah lah lumayan. Jadi kalau misalkan ke taksi dari Masjidil Haram ke Tanaim, biasanya kalau kan PP gitu ya, biasanya kalau misalkan hari Jumat bisa sampai 50 sampai 60 biasanya PP ya, pulang pergi. Kenapa di situ agak sedikit mahal? Dikarenakan di situ biasanya para taksi itu akan menunggu di Tanaim ataupun di Masjid Aisyah sampai selesai, sampai akan diantri lagi ke Masjidil Haram. Biasanya seperti itu ya, kurang lebih segitulah. Jadi kalau misalkan hari-hari lainnya bukan memasuki hari Jumat, biasanya agak sedikit murah dibandingkan harga segitu. Insya Allah. Ya lumayan ada sedikit pemasukan. Dan di situ tadi ada para jemaah yang ingin melaksanakan umroh ke sana, namun di situ mungkin masih belum paham gitu ya. Diarahkan oleh para askari ataupun penjaganya untuk pergi ke sana dulu, untuk memasuki ke sana, untuk dicek tasrehnya ataupun surat izinnya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya sahabat billah, ya lumayan lah ngelihat orang berpakaian ihram itu sudah senang banget, sudah ada perubahan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kalau misalkan di bulan-bulan sebelumnya tuh ngelihat ke sini tuh kayak bener-bener kota mati ya sahabat billah. Jadi ya kayak sedih banget. Karena waktu itu siapa sih yang menyangka, nggak bakalan menyangka kalau misalkan Masjidil Haram itu akan sepi gitu ya.
melihat sebelumnya ataupun kita flashback dulu ke bulan kemarin. Tapi kalau misalkan Allah sudah berkehendak, ya seperti inilah situasinya. Yang lebih parah kemarin sangat sepi sekali. Namun pada hari ini 4 hari sudah berjalan, alhamdulillah umat Islam bisa tersenyum, khususnya di Mekah. Saya pribadi ya ngelihat umroh sudah dibuka, masya Allah. Ya, yang ada di sini doa selalu menyertai terhadap sahabat fillah, khususnya buat yang menonton ini. Saya doakan semoga suatu saat masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan umroh maupun haji, bisa berziarah ke makam baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, Allahumma amin. Masya Allah. Jadi tambah ketat ya sahabat fillah, tambah lebih ketat dibandingkan belum dibukanya umroh kemarin. Sekarang dikarenakan umroh dibuka, ya di sana itu dijaga ketat. Biasanya di situ tidak ada penjagaan ya kemarin. Beberapa bulan ini biasanya baru ke sana ya, pelataran ke sana itu dijaga ketat. Dan seperti inilah situasinya, masya Allah. Dan untuk tahap pertama, jadwal itu sudah full sekali ya. Sampai tanggal 18 itu sangat full sekali. Bahkan di tahap kedua tuh sudah full juga di situ tanggalnya, karena di situ hanya dibatasi kurang lebih kalau misalkan tahap kedua itu hanya 15.000 per harinya. Ya karena sudah tidak sabar ya sahabat fillah ingin melaksanakan umroh yang sudah kurang lebih 7 sampai 8 bulan kita tidak bisa melaksanakan umroh. Dan alhamdulillah sudah dibuka, kita tidak sabar untuk selalu ada di tempat pelataran Ka'bah untuk bisa beribadah di sana. Insyaallah. Dan di situ sudah selesai melaksanakan umroh, masya Allah. Sahabat fillah dimanapun Anda berada, mungkin ini saja ya videonya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan di share, di like, di komen juga, di subscribe yang masih belum. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.